Pengaruh lebih besar atau signifikan untuk bisa mendongkrak suara di Pilpres, apakah Jokowi's Ivac yang terlihat gamblang atau gerakan salam empat jari? Kita akan bahas sore hari ini di program Rumah Pemilu bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Langsung saya ke pertanyaan pertama saja, Mas Adi. Salam empat jari ini Anda melihatnya betul gerakan dari publik atau sebenarnya ini jadi salah satu strategi paslon untuk bisa mendongkrak suara di Pilpres nanti? Ya, saya kira dua hal. Pertama, gerakan salam empat jari ini sebagai bentuk untuk menciptakan momentum politik, yaitu momentum politik sebagai upaya untuk mengirimkan pesan bahwa paslon nomor 2, Prabowo dan Gibran itu ingin dijadikan sebagai common enemy, musuh bersama dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Kalau kita lacak satu persatu, misalnya gerakan salam empat jari ini kan muncul di media sosial, terutama yang muncul dari kalangan pendukung Amin dan pendukung Ganjar dan Mahfud ya. Jadi itu pesan politiknya. Yang kedua, kalau kita menghitung rata-rata, gerakan salam empat jari ini kan semacam memberikan pesan politik juga bahwa kalau Pilpres terjadi 2 putaran, maka nomor 1 dan nomor 3 sangat mungkin akan terjalin komunikasi dan bahkan koalisi untuk menghadapi paslon nomor 2. Itu dengan asumsi Pilpres terjadi 2 putaran. Tapi kalau Pilpres 1 putaran, maka gerakan salam empat jari ini wassalam, tidak akan menemukan relevansinya. Saya kira dua hal ini yang paling mungkin bisa kita jelaskan kepada publik. Kenapa salam empat jari ini sebagai upaya untuk memutus dominasi dan bahkan memunculkan semangat untuk mengalahkan kekuatan politik paslon nomor 2 yang terutama memang disokong secara penuh misalnya oleh Jokowi dalam hal ini. Yang ketiga, kalau mau kita tambahkan, tentu ini sebagai sebuah gerakan-gerakan politik yang muncul dari pendukung 01 dan 03 ya. Dan kalau mau jujur juga kita bisa cek, ternyata ini masih sebatas pembicaraan di media sosial. Belum ada misalnya pembicaraan-pembicaraan di level elit nomor 1 dan nomor urut 3 untuk Belum bicara sampai ke akar rumput ya. mereka. Betul, karena pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata karena ada kesan bahwa kalau Pilpres terjadi 2 putaran, nomor 1 atau nomor 3 yang akan gugur, sementara nomor 2 itu akan lolos di putaran pertama. Ini jangan menimbulkan kesan bahwa salam empat jari itu ya lempar handuk sebelum pertandingan usai. Makanya gerakan-gerakan politiknya memang harus dibangun, harus simultan. Mas Adi, mana yang lebih diuntungkan dengan lewat salam empat jari ini? Berpengaruhkah ke elektoral 01 dan 03? Kan sebenarnya ini satu gerakan politik yang mencoba untuk mengalahkan dominasi kekuatan politik paslon nomor 2. Di mana misalnya di survei-survei memang kubu Prabowo dan Gibran itu kan kuat secara signifikan, baik dalam simulasi satu pasangan ataupun 2 pasangan. Oleh karena itu gerakan salam empat jari itu tadi, ini ingin menegaskan ada gerakan politik yang mencoba untuk mengalahkan mereka, baik dalam putaran pertama ataupun putaran kedua. Itulah yang saya sebut sebagai upaya untuk menciptakan momentum politik di mana ada common enemy yang seakan-akan ingin mereka bangun oleh kubu paslon 3 dan nomor 1 ya. Kalau pertanyaannya adalah kira-kira mana yang efektif adalah kerja-kerja politik yang nyata, mendatangi masyarakat, meyakinkan masyarakat, ketimbang membangun narasi politik di media sosial. Kalau mau jujur sebenarnya gerakan politik salam empat jari ini kan belum netes ke bawah, belum menyerap kepada lapisan masyarakat. Ini hanya menjadi pembicaraan di media sosial, menjadi pembicaraan di kelompok-kelompok yang selama ini menjadi pegiat demokrasi, dan terutama di kalangan elit. Kalau mau gerakan ini ingin membesar, tentu harus diterjemahkan sebagai sebuah gerakan politik yang... Nah, itu pertanyaan saya selanjutnya, Mas Adi. Apakah waktunya cukup efektif? Ini tinggal 2 minggu lagi jelang pencoblosan. Kalau pendukung nomor 1 dan nomor 3 ini kompak untuk mensosialisasikan gerakan politik asal bukan nomor 2, gerakan politik salam empat jari saya kira efektif. Cuman kan pertanyaannya adalah apakah sesolid yang kita bayangkan gerakan empat jari itu? Sejauh ini belum ada gerakan-gerakan yang signifikan yang tampak di permukaan, gerakan-gerakan di permukaan gitu ya, yang kemudian ada agresivitas di mana untuk mempromosikan gerakan empat jari itu. Seperti misalnya tagar dulu yang sempat digaungkan misalnya 2009 ganti presiden. Kalau itu nyata gerakan politiknya, kampanye di berbagai tempat misalnya dimunculkan 2019 ganti presiden dengan tagar-tagarnya yang cukup kuat. Gerakan salam empat jari per hari ini belum ada gerakan-gerakan politik di lapangan yang nyata
belum ada billboard, belum ada baliho, belum ada kaos, dan belum ada imbauan-imbauan yang secara implementatif sebenarnya bisa diukur bahwa gerakan ini diterjemahkan pada level grassroots dan diterjemahkan kepada para pemilih. Ini hanya sebatas gerakan di media sosial yang mencoba untuk memberikan tandingan narasi atas dominasi kekuatan politik kubunya Prabowo dan Gibran. Oke. Oke. Mas Adi, satu pertanyaan terakhir. Tadi kan Anda menyinggung soal kerja politik ya, itu yang paling berdampak sebenarnya untuk para pemilih. Kalau kita lihat endorsement dari Jokowi's effect versus dengan salam 4 jari, mana yang lebih kuat menurut Anda? Singkat saja Mas Adi. Sejauh ini memang Jokowi efek makin cukup dominan, oleh karena itu pertemuan-pertemuan yang ditunjukkan oleh Jokowi dengan Prabowo Subianto di berbagai tempat, bahkan terakhir pertemuan makan bakso bersama itu efektif sebenarnya untuk menerjemahkan bagaimana pihak-pihak yang selama ini puas dengan kinerja Jokowi, tapi belum menentukan pilihan politiknya, itu diharapkan memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Dan pada saat yang bersamaan, gerakan politik salam 4 jari ini kan belum nyerap ke bawah, belum tercium oleh lapisan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kalau mau menandingi Jokowi efek, maka gerakan salam 4 jari ini harus dilakukan secara masif, kampanye ke bawah, menyatukan kekuatan politik paslon nomor 1 dan nomor 2, terutama mesin-mesin politiknya. Oke, baik. Karena gerakan politik semacam ini nggak bisa. Tidak hanya di media sosial, tapi kerja-kerja nyata seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi lewat kunjungan kerjanya, agenda-agenda kerjanya ya di sejumlah lokasi yang kemudian jadi Jokowi's effect. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini, memberikan analis sore hari ini Direktur Parameter Politik Indonesia di Praitno. Sehat selalu, Mas Adi. Terima kasih. Dan usai jeda saudara, Rumah Pemilu akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya adalah mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang mengaku siap untuk adu data dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal hilir